Sebelum kakak mulai nih, kakak mau tanya nih, siapa yang udah mandi? Siapa yang udah mandi? Saya. Siapa yang udah sarapan? Siapa yang udah sarapan? Saya udah mandi. Wah, bagus. Kalau udah mandi, udah sarapan, berarti siap untuk memuji nama Tuhan? Siap nggak nih? Siap. Wih, mantap jawabannya. Jempolnya mana? Jempolnya mana? Udah siap jempolnya mana? Keluarkan jempolnya. Wih, jempolnya ini bagus. Oke, untuk mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita angkat lagu pujian Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Adik-adik, sebelum kita lanjut untuk memuji nama Tuhan, yuk kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Yuk, tutup matanya. Aslin akan memimpin doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Sekarang kami mau sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati supaya kami bisa duduk manis, mendengarkan firman Tuhan, juga mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan hari ini. Bapak, ada satu teman kami yang sedang sakit, yaitu Filea. Kiranya Engkau menjamah Filea supaya ia bisa sembuh dan bergabung lagi dengan kami. Terima kasih ya Bapak, terpujilah nama-Mu selalu. Haleluya, amin. Amin, adik-adik. Nah, tadi teman kita ada yang sakit, nanti adik-adik jangan lupa doain ya, biar cepat sembuh temannya, biar bisa balik lagi sekolah minggu bareng-bareng. Oke, sebelum itu, mari kita angkat lagu pujian. Jangan takut pada apapun. Enggak gambar-gambar nanti. Gambar apa tuh? Gambar-gambar di buku. Oh nanti ya. Kalau nanti diingat semua ya. Silakan kakak. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun.
adik-adik. Jadi dari pesan lagu tadi, kita dibilangin nih, kita jangan takut sama apapun karena kita punya Tuhan yang besar. Nah, seperti cerita hari ini tuh mau cerita tentang ketakutan juga. Nah, kayak gimana sih ceritanya? Nanti akan diceritakan oleh Kak Windy. Tapi sebelum itu, mari kita lagu pujian, kubuka Alkitab lalu kubaca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Silakan Kak Windy. Halo adik-adik. Shalom, Kak. Aku nggak ada suaranya sih, cuma mau doang. Coba kakak panggil lagi ya. Halo, Halo Kak. adik-adik. Halo, Kak. Halo, Kak. Nah, di sini yang udah siap Gambar nanti ya. cerita Kak, suaranya agak kecil nih. Suaranya kecil. Suaranya kecil. Kecil. Kalau ini jelas nggak? Jelas, Kak. Oke, jelas. Kita nggak pakai headset. Siapa di sini yang udah siap untuk mendengarkan cerita Tuhan? Tunjuk tangannya. Saya. Adik-adik banyak yang antusias nih, kakak jadi senang. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan cerita Tuhan adik-adik, kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita Tuhan. Tuhan siapkan hati adik-adik supaya mereka boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan juga Tuhan pakai Kak Windy Tuhan yang akan menyampaikan kiranya bisa menjadi berkat untuk adik-adik. Tuhan pimpin ibadah kami Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sebentar ya adik-adik. Kita mau share. Coba hari ini kita cerita tentang apa? Ada yang tahu nggak adik-adik? Tuhan memberi kemenangan. Apa tuh namanya tuh? Ada 2 orang, coba disebut. Debu. Nah, sebelum kita adik-adik, kita mau bermain games terlebih dahulu ya. Jadi adik-adik, nanti kalau kakak katakan Deborah, adik-adik yang perempuan kita Deborah.
Bunda Kevin, Deborah. Kalau nanti kakak bilang Barak, yang laki-laki tunjuk tangan. Nanti kalau kakak bilang taat, semuanya tepuk tangan. Kalau kakak bilang menolong, semuanya bilang Tuhan Yesus Tuhan Yesus baik. Paham nggak adik-adik? Paham. Paham? Oke. Kita coba ya. Open mic semua ya. Nggak apa-apa, dinyalain. Sekarang kakak bilang Barak. Ya, benar. Sekarang kakak bilang Deborah. Yang tunjuk tangan yang perempuan. Salah tensi. Ya, fokus lagi. Kalau kakak bilang taat. Ya, benar. Kalau kakak bilang menolong. Coba kakak sekarang mau tunjuk tangan. Kalau kakak bilang menolong, Tuhan baik. sekarang ke Felix. Kakak bilang taat. Iya benar. Aduh, senang banget deh adik-adik sekolah minggunya. Ada antusias. Coba sekarang kakak ke Mauren. Deborah. Oke. Menolong. Iya kamu. Menolong. Masih kamu. Masih. Tuhan Yesus baik. Nah, oke adik-adik. Cukup sampai sini games kita. Nah, adik-adik, kita tadi sudah kan bermain games. Nah, tadi kakak menggunakan kata-kata yang kakak mau yang diceritain pada pagi hari ini nih, yaitu Deborah dan Barak. Adik-adik, setelah bangsa Israel ada di kota Kanaan, bangsa Israel melakukan banyak kejahatan di mata Tuhan. Lalu Tuhan menghukum bangsa Israel dengan menyerahkan mereka ke tangan Musa, adik-adik. Tuh, selama 20 tahun. 20 tahun lama nggak sih adik-adik? Lama. Lama banget ya. Akhirnya, bangsa Israel berseru kepada Tuhan agar Tuhan menolong bangsa Israel untuk melawan musuhnya. Nah, adik-adik, pada saat itu ada seorang perempuan yang baik dan taat kepada Tuhan. Namanya Deborah. Namanya siapa adik-adik? Deborah. Ya. Yuk. Siapa yang di sini yang mau kenalan sama Deborah? Saya. Nah, kita akan menonton film singkat ya, adik-adik. Boleh minta tolong Aca untuk ditayangin. Oke, sebentar. Nggak apa, yaudah aku aja. Ya udah. Aduh, jangan dapur. Jangan. Deborah adalah seorang nabiya, istri Lapido. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Biasanya ia duduk di bawah pohon korma antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintah demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku akan ikut." Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes.
Maka 10.000 orang maju mengikuti dia, juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Setelah para musuh tahu bahwa bangsa Israel bergerak maju menuju ke daerahnya, maka dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia. Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan. Menyerahkan musuh ke dalam tanganmu, bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan Tuhan mengacaukan musuh bangsa Israel, segala keretanya dan seluruh tentaranya tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Sehingga membuat musuh itu melarikan diri ke kemah orang Keni. Saat musuh itu sedang tertidur pulas di kemah orang Keni itu, diam-diam orang Keni itu memukul kepalanya, sampai musuh itu tewas. Pada waktu itu, muncullah Barak yang sedang mengejar musuhnya. Keluarlah orang Keni itu menemui Barak dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan raja musuh itu di depan orang Israel. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan raja musuh itu di depan orang Israel. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Ya, itu tadi cerita tentang Deborah dan Barak jadi adik-adik. Dulu itu bangsa Israel melakukan kejahatan di mata Tuhan. Jadi Tuhan menghukum mereka dengan cara menyerahkan kepada Raja Kanaan. Jadi mereka disiksa, ditindas keras oleh musuhnya adik-adik. Jadi bangsa Israel takut. Akhirnya bangsa Israel pun meminta bantuan pertolongan kepada Tuhan. Mereka berdoa, "Tuhan, tolong aku." Akhirnya Tuhan berikan Deborah kepada mereka adik-adik. Jadi Tuhan memerintah Deborah untuk membantu bangsa Israel agar mereka dapat melawan musuhnya. Sekarang kakak mau tanya kepada adik-adik nih. Tadi siapa nama nabi perempuan sekaligus hakim yang memerintah bangsa Israel? Deborah. Deborah, benar. Coba deh kakak tanya satu-satu deh. Aku mau tahu adik-adik menyimak tidak? Coba kakak mau tanya Zevanya. Halo Zevanya. Ya. Yang digambar ini siapa sih namanya tadi yang memerintah bangsa Israel? Hakim yang memerintah bangsa Israel. Tahu nggak, Zeva? Siapa? Hakim Israel Deborah. Namanya siapa? Deborah. Oke, pinter. Coba sekarang kakak mau tanya ke Ikan. Kalau yang ini, siapa pemimpin tentara Israel yang diperintah Deborah untuk berperang melawan musuh? Barak. Itu siapa yang jawab? Itu ya? Itu Barak. Barak, benar. Nah, sekarang aku mau tanya Peter. Halo Peter. Selamat pagi Peter. Peter mukanya mana nih? Iya, nggak kelihatan. Tidak kelihatan. Tante Winnie, aku pikir. Mulai. Ya.
adik-adik kayaknya kalau Kakak Windy-nya agak error. double gitu ya. Siapa tadi nama panglima perang yang membantu Deborah? Yang ada di gambar. Betul. Benar semua. Wih, adik-adik pinter banget nih. Ntar dulu. Tadi musuhnya bangsa Israel lari ke kemah siapa adik-adik? Orang? Sorry, Orang adik, apa? terputus nih. Lanjut Kak. Sebentar. Iya, sebentar ya. Aku kaget. Tadi itu Tante Windy-nya. Terputus ya. Iya. Aku share bentar lagi sekali. A, I, U, E, O. Bentar, Yang sebentar. game tadi dong, yang anak bermain game tadi. Oke, tadi ini namanya Barak. Nah, adik-adik, siapa di sini yang pernah menjadi ketua kelas atau ketua kelompok di sekolah? Ada yang pernah nggak? Ada yang pernah nggak adik-adik? Lenta Kak, pernah. Oh, Talenta juga pernah. Susah nggak jadi ketua kelas Talent? Kakak mau tanya. Bisa, tapi agak susah. Susahnya kenapa tuh? Susahnya kenapa Talent? Dia bingung. Kalau Kak Evelyn boleh sharing deh. Kak Evelyn jadi ketua kelas gimana? Pernah nggak? Terus susah nggak? Lebih ke ketua kelompok kalau aku. Oh, ketua kelompok. Susah nggak? Susah. Kadang kayak kita mesti ambil keputusan yang tepat buat teman-teman semua. Kalau kita nggak ngambil keputusan yang tepat kan rasanya bakal ya gitu. Ya, tapi Kak Evelyn percaya ya Tuhan akan menolong dan Kak Evelyn mengandalkan Tuhan kan? Iya dong, Kak, mengandalkan Tuhan. Adik-adik. Nah, kalau adik-adik seperti Deborah, adik-adik berani atau penakut seperti Barak nih kalau kakak tanya? Berani. Berani. Berarti berani seperti Deborah ya? Nah, adik-adik, Barak bukanlah panglima perang yang berani. Dia mau maju berperang kalau Deborah mau maju bersamanya. Padahal kan Barak laki-laki ya adik-adik. Harusnya lebih berani dari Deborah. Tapi tadi akhirnya Deborah tetap maju menemani Barak untuk Perang. Nah, dari kisah Deborah adik-adik, hari ini kita mau belajar bahwa pertama, kita harus berani menyatakan kebenaran dan menolong orang-orang yang tertindas. Tuhan pasti menolong orang yang benar dalam mencapai tujuannya. Jadi, adik-adik harus selalu giat belajar, melakukan hal yang baik. Kalau kita semakin giat, maka cita-cita kita nanti akan tercapai. Kita juga harus giat membantu orang tua, opa oma, kakak adik kita. Nah, kemarin kan dapat tugas tuh membantu orang tua. Kemarin siapa tuh yang membantu orang tua di rumahnya? Ayo kakak mau tahu dong. Coba diceritain. Fide. Siapa tuh? Oke, sebentar. Fide dulu. Orang tua tapi lupa nulis. Lupa mulu. Kok lupa? Kalau Fide bantu apa? Kata bapakku suruh ambil nyapu. Itu.
Maksudnya, oh ya kadang-kadang kamu disuruh buang sampah ke depan ya. Ya, bener ya Vidi ya? Ya. Iya. Coba kalau Ren, mau Ren berarti bantu Oma ya di rumah ya, Oma Opa ya di rumah ya. Iya. Iya, biasanya bantu apa tuh mau Ren? Ayo bantu apa? Bantu beli yang disuruh Oma. Oh, ke warung ya? Ya. Oke, benar. Bagus, pintar. Jadi harus membantu orang tua, membantu opa oma, jadi meringankan pekerjaan mereka adik-adik. Nah, yang kedua, adik-adik dapat dipakai Tuhan. Saya juga membantu orang Oh, tua iya. saya. Oh iya, Kenzi membantu apa? Ngepel. Wah, rajin Sama banget. Bagus, bagus, bagus. Nah, yang kedua tadi adik-adik dapat dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal yang benar seperti Deborah, menyatakan kebenaran atau melakukan kebenaran. Tentu tidak mudah ya adik-adik. Namun Deborah percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Tuhan pasti akan melindungi dan memberi kemenangan seperti yang Tuhan sampaikan kepadanya. Nah, yang ketiga itu adik-adik harus mencontoh Deborah ya, selalu dengan Tuhan, sehingga diberkati oleh Tuhan. Adik-adik selalu rajin untuk hadir di ibadah sekolah minggu ya. Adik-adik tuh biar bisa lebih tahu tentang firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan Saya sering terlambat ya. di rumah dan di mana sih? Iya, nggak apa-apa, tapi besok-besok jangan terlambat, harus tepat waktu ya adik-adik. Nah, adik-adik, kakak yakin adik iya ya Kenzi. Nah, kakak yakin adik-adik bisa menjadi teladan di tengah keluarga, teman-teman, dan dimanapun adik-adik berada. Jadi tetap percaya dan andalkan Tuhan ya dalam kehidupan adik-adik. Tuhan pasti akan memberikan kemenangan pada kita yang taat dan setia. Siapa sini mau menjadi Deborah? Ayo tunjuk tangan. Oke, pintar. Kakak juga mau seperti Deborah adik-adik. Adik yakinlah ya, Tuhan akan menyertai adik-adik dan kakak di sini seperti Ia menyertai Deborah dan Bah. Nah, hari ini kakak mau mengajak adik-adik untuk membaca ayat hafalan kita hari ini. Kita baca sama-sama. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Oke. Coba di sini ada yang berani nggak hafalin ini? Nanti tunjuk tangan, abis itu baca ya. Tapi ini nanti dulu. Coba kakak mau minta Vide deh, baca Vide. Aduh. Aku nggak usah. 17 diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Oke, bentar. Sekarang kakak mau minta Yovela untuk baca ayat ya. Oh, Felix dulu. Yuk, Felix. Coba dibaca, Felix. Yeremia 17 ayat 7, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Oke, terima kasih Felix. Sekarang coba Yovela. Kakak mau Yovela baca dong ayat hafalan ini. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, ia menaruh harapannya pada Tuhan. Pintar.
Pinter banget sih anak sekolah GKSP nih, mantap. Jadi adik-adik kita harus mengandalkan Tuhan. 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 Aku punya gambar Nah, sesuatu. sekarang kakak mau ngajak adik-adik untuk mengerjakan kreativitas nih. Jadi judulnya nanti aku ingin seperti Deborah yang titik-titik-titik. Jadi kalau yang di layar ini misalnya kakak ya, aku ingin seperti Deborah. Taat setia kepada Tuhan dan juga selalu mengandalkan Tuhan. Lalu habis itu nanti adik-adik bernyanyi lagu Ku Menang, Ku Menang. Jadi nanti adik-adik bikin video, habis itu adik-adik bilang, aku ingin seperti Deborah yang seperti ya kayak ini nih, berani, taat, setia kepada Tuhan dan juga selalu mengandalkan Tuhan. Paham nggak adik-adik kreativitasnya? Paham. Paham ya? Oke, nanti kakak kakak infoin lagi kreativitasnya di WA ya. Setelah dibuat kreativitasnya, jangan lupa minta tolong kepada pengelola untuk divideokan ya adik-adik, nanti lalu dikirim videonya ke kakak guru sekolah minggu. Nah, cerita firman Tuhan kita pada hari ini ya adik-adik. Sekarang kita mau kita mau menutup firman Tuhan kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan dan kita selalu mengandalkan Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau berdoa, kita lipat tangan, tutup mata ya. Yuk. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah dengarkan cerita firman Tuhan. Ayah kami boleh hidup seperti Deborah yang berani, yang terus mengandalkan Engkau, dan juga taat dan setia. Kiranya Tuhan tolong juga adik-adik yang di rumah, supaya mereka boleh melakukan kebenaran, dan juga melakukan hal yang baik, yang tentu melakukan hal yang seturut dengan perintah-Mu Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita kembali ke Kak Evelyn. Oke Kak Windy, terima kasih firman Tuhannya. Nah adik-adik, hari ini kita belajar untuk meneladani, tadi namanya Nabi siapa? Nabiah siapa namanya? Iya, siapa tadi Nabiahnya? Deborah, betul. Ini suaranya Mauren ya? Iya, oke. Kita belajar dari Deborah untuk berani untuk menyatakan kebenaran. Ya, itu kebenaran. Terus taat dan setia kepada Tuhan. Terus aku lupa lagi. Tapi kakak belajar yang ketiga ini, kakak belajar untuk taat dan setia sama Tuhan. Jadi kalau kita berani seperti Deborah tuh berani karena dia punya Tuhan. Dia nggak takut nggak takut gagal, nggak takut salah karena Tuhan ada di pihak dia. Jadi kita nggak boleh takut adik-adik. Jangan lupa kreativitasnya nanti dikerjakan dan dikumpulkan ke guru sekolah minggunya. Nah, karena kreativitas yang akan dibuat adik-adik akan ditampilkan seperti kreativitas teman-teman kita berikut ini nih. Yuk, silakan Kak kreativitasnya. Mari kita lihat. Shalom. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amin. Dan kreativitas minggu ini adalah kegiatanku minggu lalu.
Pertama, setiap hari aku selalu membantu mamaku menyapu dan mengepel. Kedua, setiap hari juga aku selalu mengerjakan tugas sekolahku dengan baik dan tepat waktu. Ketiga, setiap weekend aku selalu berolahraga bersama mama dan papaku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama saya Felix dan saya mau menceritakan pengalaman saya dalam Sabtu minggu ini. Senin sampai Sabtu saya berolahraga di lapangan, di halaman rumah saya, dan juga di dalam rumah. Setiap Senin sampai Rabu saya membantu dia melipat baju dan menjemur pakaian. Dan saya selalu mengerjakan tugas pada hari Senin sampai Jumat, karena Senin sampai Jumat adalah hari sekolah saya. Jadi aku mengerjakan tugas sekolah. Jadi itu ya cerita saya. Dadah. Hai teman-teman, minggu lalu aku membantu orang tua dengan mengelap meja dan mencuci piring. Tidak lupa juga, aku melakukan tugas dari sekolah, yaitu tugas bahasa Indonesia dengan tepat waktu. Dan aku berolahraga dengan bermain basket dan bersepeda. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Wah, keren-keren banget ya. Tadi ada teman-teman yang bantu ngelap meja, nyapu ngepel. Terus tadi olahraganya ada yang main di lapangan. Terus ada olahraga tiap Sabtu Minggu. Nah, jangan berhenti di sini aja ya adik-adik. Bantu orang tuanya terus-terusan. Bersih-bersih rumah. Terus olahraga juga diterusin ya. Oh iya adik-adik. Jadi, minggu lalu atau gini ya? Ada yang ulang tahun adik-adik. Teman kita ada yang ulang tahun nih. Kira-kira siapa ya? Wah, ini yang ulang tahun udah senyum-senyum nih. Siapa sih? Ethan. Selamat ulang tahun Ethan. Yuk teman-teman, kita semua open mic-nya kita ucapin selamat ulang tahun ke Ethan bareng-bareng. Yuk, dua. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Ethan. Ulang tahun, Ethan. Ulang tahun, Ethan. Selamat ulang tahun, Ethan. Ethan, kamu mau tanya nih. Kamu umur berapa sih sekarang? 8. Oh, 8 tahun. Terus cita-cita Ethan mau jadi apa? YouTuber. Mau jadi YouTuber ternyata. Wih, ini edozel nanti dia jadi edozel gitu ya. Wah, amin ya. Jadi nanti harus belajar yang baik biar bisa jadi YouTuber ya. Oke, sebelum kita mengakhiri hari ini, aku mau doain dulu nih buat Ethan. Yuk teman-teman, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa buat Ethan. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu untuk Ethan. Terima kasih 1 tahun lagi Engkau tambahkan umur Ethan. Kiranya Engkau selalu menyertai Ethan supaya ia bisa bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, yang taat sama papa mama, juga berguna bagi bangsa dan negara. Bapak kiranya memberkati menyertai cita-cita Ethan yang ingin menjadi YouTuber,
kiranya Engkau menyertai segala usaha yang Ethan lakukan. Bapak kiranya memberkati juga sekolahnya, studinya juga, supaya Ethan lebih dekat lagi pada minggu depan. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, karena kita udah mau berpisah nih adik-adik, ya sedih ya. Punya gambar. Minggu depan kita ketemu lagi, jadi jangan sedih. Yuk kita angkat lagu pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Katakan ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam apa? Di dalam peperangan. Hey, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh, katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Kita open kameranya semua, kita mau foto bareng. Kaca. Dan sudah Ya. kemarin hari Sabtu tanggal 2 saya antar itu pulang kampung ke Ponorogo. Oh, mantap. Seru ya. Ya, seru. Bisa ke pantai, bisa ke Bungka. Nanti ajak aku ya.